Udah. Basi. Lanjut. Oke. Kalau sperma dioles ke muka, itu bisa juga jadi skincare. Mendingan pakai skincare beneran aja kali ya. Iya, lu kere banget apa gimana dah? Sampai Enggak, maksudnya sebentar. Boleh-boleh aja, karena bagaimanapun di dalam sperma itu terkandung banyak nutrisi. Banyak memang. Tapi nggak lantas bisa jadi pengganti skincare. Karena kan memang beda. Skincare kan diformulasikan dengan secara khusus untuk membantu perawatan kulit wajah. Ya, sedangkan sperma itu untuk memiliki reproduksi. Betul. Jadi boleh aja dipakein ke kulit, ke muka, is okay. And mungkin bisa ada manfaatnya. Bahkan kalau di Google sebenarnya memang ada manfaatnya, tapi tidak untuk dijadikan pengganti skincare. Baik. Aduh, ini dia nih. Kalau perempuan yang buluan, kumisan, itu pasti lebih horny. Gue pernah bahas itu, ada di highlight. Masih ada nggak ya? Kayaknya masih ada. Kenapa tuh? Ya, itu mitos, salah satu mitos. Kalau berbulu, anaknya horny. Itu sponsoran lo yang lain tuh. Iya, tapi mitos guys, mitos. Yeah. Mitos. Jadi sebenarnya kalau kayak gue Google tuh sebenarnya alasannya kalau kayak unwanted facial atau body hair di perempuan itu ada hormon imbalance. Jadi ada ketidakseimbangan hormon. Yeah. Jadi instead of progesterone, hormonnya perempuan, jadi ini ada testosteronnya yang agak tinggi. Jadi jadi bulunya tuh lebat gitu. Tapi ini hubungannya testosteron ini nggak ada hubungannya sama libidonya perempuan gitu. Baik. Udah gitu. Itu gue kadang-kadang mikir ini yang menciptakan mitos ini itu. Iya, gue juga bingung. Inspirasinya dari mana gitu? Asli. Kayak, terus how? Kreatif sekali memang ya. Gue ingat, nah itu dia. Karena kan zaman dulu mungkin dibikin mitos kan buat nakut-nakutin orang ya. Ya bilang aja kalau ini gara-gara agama nih aja. Dia yang bilang ya guys, dia yang bilang bukan gue yang bilang. Makanya nggak bakal di-say. Oke. Mitos selanjutnya. Nggak boleh berhubungan seks kalau lagi menstruasi. Gue belum pernah sih memang, tapi karena males sama mesinya aja. Tapi ada orang-orang yang gue tahu persis justru paling menikmati berhubungan intim saat menstruasi. Oke. Jadi it's totally fine. Jadi sebenarnya kalau pas lagi period sex itu justru lebih banyak lubricantnya karena you're bleeding down there. So asal misalnya dilakuinnya di shower lagi mandi atau ya dialasin anduk biar nggak berantakan. Iya, dialasin anduk. Tapi ingat juga ya kalau saat menstruasi itu perempuan biasanya kan kehilangan lebih banyak energi. Ada juga yang sedang dealing with cramps, bla bla bla. Jadi sebelum melakukan, khususnya untuk yang perempuan harus benar-benar tune in sama kondisi tubuhnya saat itu. Dan sebaiknya nggak lagi banyak-banyaknya. Karena nanti malah apa ya? Bukan menimbulkan penyakit atau keluhan, tapi lebih kayak messy. Menstruasi adalah saat kita istirahat sebenarnya. Tapi sebenarnya ada beberapa orang, bukan beberapa sih, some women actually dia lebih turn on, lebih hornyan pas lagi menstruasinya instead of jadi PMS-nya iya, tapi pas menstruasi juga, libidonya makin naik, makanya kayak hajar aja deh gitu. Iya. Dan gue baru-baru ini kalau nggak salah beberapa bulan lalu dicurhatin juga sama satu teman laki-laki yang mengeluh partnernya ini sangat turn on kalau lagi menstruasi. Sampai dianya kewalahan. Dan itu kayaknya salah satu penyebab mereka putus akhirnya. Oh, baik. Tapi intinya adalah it's totally normal to do that when you're menstruating, and it's okay as long as you feel fine. By the way, have you ever heard of the term bloodhound? Kenapa sih harus muncul? Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, bloodhound itu adalah anjing darah, bukan? Adalah mau gue yang jelasin, perlu yang jelasin? Lu aja. Baik. Adalah satu
bisa dibilang mungkin fetish kali ya, adalah satu fetish di mana laki-laki suka melakukan oral sex kepada perempuannya ketika sedang menstruasi. Messy banget, gue tahu, messy banget. Tapi gue Google ya, bukan pengalaman sendiri, Google. Ini pengalaman sendiri juga gak apa-apa kok. I don't Enggak. judge. Shut up. Anyway. Pengalaman, sorry, Google. Dari Google, jadi ternyata gue bacain komen-komennya, kayak komen-komen dari Reddit, anjir lu jangan ketawa. Komen-komen Reddit, ternyata darah kita itu, gak terlalu berasa-berasa banget gitu ternyata kalau di lidah. Jadi, ya FYI, lu celup aja deh, J, nanti kalau dapet. Pernah. Baik. Oke, siap. Jadi gue tidak setuju dengan pernyataan itu, gue tidak setuju. Oke, mungkin mereka sudah kehilangan indera prasanya kali ya. Ini udah mulai too much information deh ya. Kan gak di-save. Aduh. Ini kita 1000 kali ngomong kan gak di-save, ternyata ada yang screen record dari awal. Anjir, oh ada klien kita. Oh ya baik. Siap. J, ini questionnya udah 87, kayaknya udah mulai question aja kali ya. Boleh. Gue gak kelihatan questionnya, dia lu kali ya kelihatannya ya, munculnya. Iya, dan gue belum udah. buka sis. Oke, boleh. Buka. Silakan. Katanya perempuan itu lubangnya lebih dari 1. Itu gimana maksudnya, Ci? Ci, tolong Ci. Basic anatomi, Ci. Duh. Bentar. Kita hitung dulu. Aduh, J. Aduh. Kita punya 8 lubang. Oh, kita baik. punya 8 lubang. Baik. Sejak kapan kita jadi bunga teratai? Tapi oke, siap. 2. Ya, cepetan deh. Oke. 2. 4. Ini kedua. Ya, oke. Iya, 5. Terus anus 6. Vagina sama uretra 8. Baik. Siap. Oke. Mantap. Udah ngerti ya jawabannya ya, Sofia? Mantap. Asik. Bentar ya. Tapi itu kayak semua makhluk hidup lubangnya lebih dari 1. Ya. Ya udah deh. Nih. Muke lo. Gue bingung soalnya. Ci, bener gak sih kalau cowok gendut penisnya kecil? Jadi gini saudara-saudara, beberapa tahun lalu Andrea Gunawan pernah hampir gara-gara pernah apa nih? Ya lu ngomong apa? gitu loh, ya waktu itu lo bahas tentang ukuran penis itu loh. Oh, iya. Terus jadi banyak orang yang ke-trigger. Asli. Gitu guys, pada tahun 2018 gue hampir dipolisikan gara-gara membahas tentang ukuran penis. Ya, tapi kalau Jenny cowok gendut penisnya kecil. Mitos lah. Tidak ada hubungannya. Ya, aku belum pernah punya pengalaman, tapi pastinya mitos. Tapi sebentar, tapi gue pernah dengar dari nih kayak binaragawan aja deh. Mereka kan kadang-kadang suka ada yang binaragawan penisnya kecil apa segala macam. Nah, tapi penjelasannya ternyata itu biasanya karena mungkin terlihat kecil karena dibandingkan dengan ukuran badan keseluruhan. Jadinya kesannya ekstrim gitu loh, skalanya beda banget. Dan selain itu biasanya karena juga ada penimbunan lemak di area pubis sama di area paha. Jadi kelihatannya lagi-lagi. Nah, satu lagi jadi kayak kelelep. Iya. Nah, sama yang bikin kelelep apalagi jembut. Makanya di trim teman-teman. Andrea ya mulutnya bukan bulu pubis. Baik. Siap. Oke. Mitos. Oke. Aku merasa tenggelam dengan question box ini. Oke. Nih. Cewek lebih susah keluar daripada cowok. J, pintu di belakang lo, J. Enggak. Iya. Garing anjir. Ya udah. Terus. Itu maksudnya perempuan lebih sulit mengalami orgasme daripada laki-laki.
ada benernya sih. Ada benernya, karena orgasme perempuan itu kan sifatnya lebih internal ya, kalau kita bicara tentang vagina, G-spot, cervical orgasm gitu, walaupun kita juga punya klitoris. Tapi memang secara umum perempuan membutuhkan durasi yang lebih panjang untuk mencapai orgasme. Makanya kalau ada yang dengerin dan laki-laki, boleh dilatih kesabarannya saat melakukan foreplay supaya durasi yang dibutuhkan untuk pasangan kamu untuk mencapai orgasme ini bisa kalimatnya salah. Supaya kalian berdua memiliki durasi yang cukup untuk membuat pasangan mengalami orgasme. Oke. Nah, iya, sama mungkin ini kali, J. Ada perbedaan antara vaginal orgasm sama clitoral. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau teman-teman kayak biasa lihat porno gitu ya, biasa kalau lihat bokep tuh, wah kayaknya penetrasi aja udah bisa sampai muncrat-muncrat gitu. Nah, tapi nggak semua orang bisa vaginal orgasm, memang perlu ada bantuan dari clitoral, makanya Jenny keluarkan. Oh, udah saatnya ya? Sudah saatnya. Makanya eksplorasi diri sangat dibutuhkan. Tunggu ini bagi lo. Tunggu ini itu kenapa? Question boxnya mau gue umpetin. Yaudah lu ngomong aja dah. Terus. Ya aku merasa tenggelam oleh question box ini. Iya. Ya jadi itulah kenapa eksplorasi diri menjadi sangat penting. Karena eksplorasi diri yang mumpuni akan membantu kita mengenali tubuh kita sedemikian rupa, dan akhirnya saat berhubungan seks dengan pasangan, potensi untuk terjadinya orgasme itu lebih besar gitu. Dan proses eksplorasi diri atau mengenali tubuh ini bisa juga dilakukan dengan bantuan sex toys, atau sex toys itu bahasa Indonesianya apa ya? Alat bantu. Kayaknya kalau alat bantu kurang. Ya udah, sex toys. Iya. Gitu. Mana? Oh, harus ditunjukin? Ya harus dong. Udah bentar ya gue. Bentar. Gak apa-apa. Gue ambil yang selalu di tempat tidur gue, karena saking sukanya gue sama si mainan yang satu ini, dari pertama gue terima sampai sekarang itu selalu ada di ranjang gue. Baik, siap. Good to know. Aduh. Coba kita nyalain komen lagi ya, teman-teman. Guys, udah. Jenny udah balik. Kita matiin lagi komennya. Ya, dinyalain komen lagi, ditinggal. Heran ya. Udah. Sebentar. Lu mau bahas tentang self-exploration? Ntar ya. Sekalian gue iniin lagi. Gue cari pertanyaan yang mirip. Jadi lu mau lihat apa enggak toy gue? Oh iya. Nah, tapi sekalian dulu nih. Kak, apa benar pakai vibrator bikin genitals jadi numb? Udah ya, gue matiin komennya. Oke. Silakan. Mana nih? Kenapa sih ini komennya gak usah pencet? Oke. Yaudah Jenny. Jadi gue sudah lama sekali mencoba berbagai alat mainan, you name it, dan sampai sejauh ini belum ada efek negatif yang gue rasakan. Oke. Gitu. Terus pertanyaan kedua yang sering sekali muncul, apakah vibrator bisa menyebabkan ketagihan, dan kenapa harus pakai vibrator atau pakai alat bantu seks kalau sudah ada yang beneran ya? Ini terutama diajukan oleh mereka yang sudah berpasangan. Yang mana selalu gue jawab, ya fungsi alat kelamin atau genital dengan fungsi sex toys itu beda banget, Beb. Jadi nggak bisa dibandingin, dan penggunaan salah satu tidak mengeliminasi penggunaan yang satunya. Betul. Gitu. Ini nggak bisa, Beb. Sumpah, Beb. Tuh. Gue dari tadi. Kok jadi? I'm trying. Nggak bisa digeser. Yaudah, lu ngomong aja deh. Angkat tinggi-tinggi. Maaf banget. Angkat gimana maksudnya? Oh, angkat. Ya ampun. Gini hardstyle sekali kita. Jadi gue harus ngangkatnya gini ya? Iya dong. Iya. Buka. Iya, jadi ini bentar introduction dulu.
Atur. Jadi ini sex toys favorit gue yang selalu ada di samping bantal. I'm not joking, gue tidur dengan ini di sebelah gue. Dan ini sex toys dari Lilo Toys yang namanya Sophie. Dia punya Kenapa nama loh, favorit namanya gue? Sophie. Iya, saking sukanya gue hafalin namanya. Jadi kenapa ini favorit gue? Karena dia punya 2 fitur, yaitu untuk fitur vibrator, dan satu lagi sucking feature. Jadi dia punya kayak semacam kemampuan untuk menghisap. Udah tau lah ya dipakainya di daerah mana gitu. Dan karena menghisap, mainan ini, bukan yang menyedot. Oke, baik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Terus. Baik. Siap. jadi nah sebelum gue ketemu sama Sophie ini, gue tuh selalu berpikiran bahwa gue nggak bisa squirt. Dan memang nggak semua perempuan bisa squirt, and it's totally okay, no pressure. Tapi ada satu masa di dalam hidup gue, dalam masa eksplorasi gue bener-bener nyoba karena penasaran, masa sih gue nggak bisa squirt, dan ternyata emang nggak bisa gitu. It was a few years ago. Nah setelah itu gue kayak yang, oh ya udah, then I'll just accept that I can't squirt, and it's not a big deal anyway. Lalu gue ketemulah dengan si Sophie ini, dan setelah mencoba Sophie ternyata gue bisa squirt. Again, gue tidak mengatakan bahwa semua orang yang mencoba Sophie ini akan bisa squirt. It's just me gitu, dan itu pun tidak terjadi setiap kali gue menggunakan Sophie. Tapi dengan menggunakan sex toys ini untuk mengeksplorasi tubuh gue sendiri, gue jadi tahu bahwa oh ternyata tubuh gue setelah sekian tahun gue bereksperimen dan mencoba itu masih punya kayak little secrets, masih ada misteri-misteri yang tersembunyi, and it was so much fun to just play and explore without expectation gitu. Jadi kuncinya kalau kalian mau eksplorasi dengan sex toys, jangan pakai ekspektasi guys. Sama seperti berhubungan seks, jangan jadikan orgasme sebagai goal. Yes. And it's totally okay to want to have an orgasm, but don't make it a goal, because goal creates pressure gitu. Jadi gunakan sex toy atau alat bantu untuk mengeksplorasi, untuk membantu kalian menyingkap rahasia tubuh yang yang belum diketahui. Dan gak usah pakai ekspektasi, let it surprise you, let your body surprise you, and it's the best way to use this. Nah waktu gue menggunakan ini tanpa ekspektasi sama sekali, gue mengalami ternyata badan gue bisa squirt dengan stimulasi klitoris gitu, stimulasi klitoral. Sebentar, ngomong-ngomong soal squirt, mungkin ada teman-teman yang belum tahu kalau squirt itu apa bedanya sama rasa ingin pipis ataupun pipis pas lagi mau orgasm. Coba mungkin Jenny bisa jelasin bedanya. Gimana ya? Ada yang menyebut squirt itu dengan istilah female ejaculation, gitu ya. Jadi yang bisa mengalami ejakulasi itu bukan cuma laki-laki tapi juga perempuan. Tapi sekali lagi, tolong jangan jadikan female ejaculation ini sebagai goal atau target untuk berhubungan seks. Karena banyak sekali juga deh followers gue yang ngadu sama pasangannya itu, mereka diharapkan bahkan sudah sampai titik dipaksa untuk bisa squirt karena karena mereka terlalu banyak nonton film porno. Gitu. So, if it happens, great. If it's not, then there's nothing wrong with it. Gitu. Oke. Jadi bedanya apa sama pipis? Apakah keluarnya dari uretra juga atau? Ya kalau pipis kan air seni. Female ejaculation adalah cairan yang keluar dari tubuh kita dan bisa bercampur dengan air seni. Jadi kadang-kadang warna sama aromanya tuh agak mirip-mirip. Tapi itu adalah 2 hal yang berbeda. Dan female ejaculation ini biasanya diikuti dengan intense orgasm. Ngomong-ngomong soal female ejaculation, sebenarnya ada yang dari di dalam juga sih sebenarnya, yang creamy, yang lebih thick, white. Bukan keputihan guys, beda. It's like sperm but from the inside. Oke. Nah, kita mulai. Oh ya, jangan terpatok sama satu tekstur atau bentuk atau wujud apapun. Kayak yang tadi ada yang bentuknya lebih liquid bercampur dengan urine, ada yang bentuknya lebih creamy segala macam. Jadi nggak perlu yang
am I doing it right? Ini bener atau enggak? Ini salah atau enggak? Sebenarnya ini masuk dalam kategori apa? Nggak usah terlalu banyak mikir dan itu sebenarnya nggak terlalu penting untuk dipikirin. Iya. Nah, ini ada lagi nih. Ci, bahas gaya seks untuk yang berpenis mini. Lu aja Dede. Loh, Jenny. Oke. Iya dari Loh. tadi kan gue yang jawab. Tapi, Jenny, kan kita pernah. Bentar lagi ayamku bakalan keluar. Jadi begini, ini untuk di live aja buat teman-teman yang nonton kebetulan ya. Jadi confession gue sama Jenny sempet, entah gimana caranya, gue malu sih ngomongnya. Cuma gue sama, I know right, gue sama Jenny pernah berhubungan dengan satu pria yang ya we basically share Secara terpisah, tidak di dalam timeline waktu yang berbeda, tidak di timeline di yang tempat berbeda. yang sama, di kehidupan yang lain. Betul. Ya intinya kami berdua dalam tanda kutip terjebak dengan satu lelaki yang agak mungkin bisa dideskripsikan berpenis mini. Nah, ya nggak apa-apa pengalaman. Jadi gini, kalau misalnya untuk apa ya, you have to make up for what you're lacking dengan skills di tempat lain. Misalnya cari angle atau dengan cunnilingus atau oral sex untuk perempuan yang skillnya dientokin gitu loh. Karena lagi-lagi perempuan itu ada yang namanya tadi clitoral orgasm juga. Jenny mungkin mau nambahin? Jadi kalau dalam kasus si pria ini salah satu hal yang bisa dilakukan juga untuk yang barangkali ukuran penisnya di bawah rata-rata waktu itu. Kami menyebutnya dengan mesin jahit. Kami siapa? Bukan gua sih. Oh baik. Iya bukan gua yang ngomong. Jadi ceritanya gini. Oke, jadi ini agak melenceng sedikit ya. Selain kita berdua, waktu itu ada beberapa. Iya, gue bingung sih sebenarnya, tapi udahlah terus. Tapi ini juga pengetahuan guys untuk kalian semua, ini informasi penting bahwa pria yang ukuran penisnya di bawah rata-rata itu sulit memberikan kepuasan, sulit mendapatkan pasangan, enggak sama sekali, bahkan orangnya sekarang udah punya anak, sudah berkeluarga gitu ya. Dan waktu kita berdua banget lagi. Dan waktu kita berdua lama-lama sebut nama nih dia. Waktu kita berdua memiliki pengalaman dengan orang yang bersangkutan, pada saat yang sama dia pun punya pengalaman dengan orang lain yang menyebut teknik yang dia gunakan ini sebagai mesin jahit. Dengan kata lain, dia punya stamina sedemikian rupa sehingga waktu penetrasi itu terjadi dengan sangat rapid. Is that the right word? Kayak jackhammer ya? Kayak jackhammer gitu. Make no mistake, nggak semua laki-laki punya stamina seperti itu. Karena untuk melakukan jackhammer itu butuh stamina yang nggak kecil, butuh endurance, butuh stamina, butuh ya banyak hal lah. Jadi there is hope. Oke, siap. Gue kenapa jadi ngomongin ini sih? Habis pertanyaannya kayak gitu. Sebentar ya. Itu tuh tahun berapa ya, Daya? Itu tahun 2012. Tidak usah disebut tahunnya, Jenny, boleh tidak? Jadi ya kita berdua sudah berteman terlalu lama. Ntar ya. Ini mana, Nich? Oke, ini bahas yang ini dulu deh. Benar nggak kalau payudara suka diremas tambah gede? Gue sih dari dulu segini-segini aja. Iya. Sama. Agak ngefek sih. Bisa bertambah gede kalau lagi PMS. Dan hamil mungkin ya sis ya, karena isinya air susu ibu. Mungkin boleh coba hamil dulu. Iya. Tapi memang setahu gue ada beberapa teknik pijat payudara atau breast massage yang bisa menambah ukuran payudara.
Nah, tapi itu harus dilakukan secara sangat konsisten, sangat rutin, dan ya belum sih, gue belum sampai ke titik itu. Oke. Hmm. Aduh, ini pertanyaannya sangat banyak sekali. Jadi ini deh, pertanyaannya, tadi kayaknya gue sempat baca juga sih sebenarnya tentang ejakulasi dini. Apakah bisa delayed ejaculation, gitu. Tapi sebelum Jenny yang jawab, ini giliran gue. Nah, oke. Gue baru mau bilang nonton aja IGTV gue. Pernah gue bikinin IGTV-nya. Giliran lo. Gue punya dagangan juga soalnya, sis. Asik. Jadi, wow, gue baru dikasih, nggak penting. Ini namanya silikon, ini cock ring namanya. Kenapa bentuknya infinity? Karena ownernya ngefans sama Avengers. Bukan. Jadi sebenarnya ini cock ringnya baru dari Vivo. Dibandingin sama yang lama, kalau teman-teman pernah pegang, ini dia lembut. Enggak, ada lagi yang karet-karet yang warnanya biru sama hitam. Udah lagi, kalau itu yang sama vibrator soalnya. Nah, kalau yang ini, cock ring yang lama itu tuh karetnya kayak lengket gitu. Nah, ini soft karena dia bahannya dari pokoknya bahan silikonnya beda deh pokoknya. Nah, kenapa bentuknya ada dua seperti ini? Jadi yang satu untuk diselongsongkan ke the base of the penis, base of the penis apa sih bahasanya? Bagian terbawah, pangkalnya ya. Penis dimasukin. Jadi kalau ini penis, ini di sininya nih. Iya. Nah, itu dimasukin di situ supaya dia menjaga ereksi, supaya tahan lebih lama, supaya hopefully nanti ejakulasinya bisa tertunda begitu. Nah, karet yang satunya lagi ternyata bisa dibuat untuk dimasukkan ke dalam, gue lupa bahasa ininya apa sih, penis sama jakar. Iya, skrotum. Iya, skrotum. Jadi itu, buah zakar. Jadi teman-teman kalau yang mungkin mau menunda ejakulasi, bisa coba pakai cock ringnya dari Vivo. Harganya nggak mahal kok, paling berapa puluh ribu, murah. Bisa dicuci lagi, bisa dipakai berulang kali gitu. Yeah. Dan dia jadi keunggulan sih. Jadi salah satu keunggulan produknya, ini kita udah harus banget jualan ya. Jadi salah satu keunggulannya produknya Vivo dan Lilo adalah bisa dicuci, waterproof. Waterproof, bisa dicuci dan otomatis bisa dipakai berulang kali. Nah, kalau tips dari Jenny untuk menunda ejakulasi dini, apakah? Cek di IGTV gue. Pernah gue bikinin soalnya. Jadi gini, jadi gue adalah holistic sexuality practitioner, yang artinya ketika membahas atau mengajar tentang seksualitas ada banyak aspek yang bisa dilibatkan selain secara anatomi atau aspek teknis dari hubungan seks itu sendiri gitu. Nah, untuk menunda ejakulasi dini ada beberapa hal yang bisa dipraktekkan. Favorit gue adalah dengan breathing technique. Gitu. Jadi kalau ada yang suka yoga mungkin familiar dengan istilah cakra gitu. Nah, saat kita berhubungan seksual atau melakukan eksplorasi seksual dalam bentuk apapun, energi seksual itu adanya di second base atau sakral cakra gitu. Jadi dengan melatih teknik pernapasan yang bisa ditonton di IGTV gue, sexual energy itu nantinya akan terdistribusi ke seluruh cakra yang lain dan tidak numpuk di satu tempat aja. Secara otomatis dorongan untuk ejakulasi bisa diperlonggar sedikit, tapi tentu saja tergantung oleh konsistensi, keseringan, kesungguhan untuk berlatih, willpower, dan sudah dipraktekkan juga oleh saya dan orang terdekat. Tapi sebenarnya kalau untuk metode distraksi diri sendiri gimana? Anjir, gue mesti mikirin nenek gue. Kalau nenek lu punya Instagram? Oh, maksudnya lu mikirin nenek lu saat ya? Itu nggak gue sarankan deh. Karena hal yang terpenting dalam berhubungan seks buat gue adalah presence.
Ya, ya. Gitu. Jadi distraksi-distraksi seperti membayangkan nenek, membayangkan siaran berita, atau membayangkan orang yang kita benci untuk mengurangi intensitas si ereksi ini, bikin kita seperti apa ya, tercabut dari present moment dan mengalihkan fokus kita yang harusnya fokus kita adalah diri sendiri dan pasangan. Oh, Dan itu ngomong-ngomong. biasanya berasa tuh. Berasa. Pernah nggak ini untuk yang perempuan ya? Karena perempuan kan memang secara alamiah lebih intuitif. Pernah nggak lagi berhubungan seks sama seorang and everything is okay, tiba-tiba kamu ngerasa dia nggak di situ lagi. Badannya masih di situ, tapi seakan-akan perhatiannya nggak di situ lagi. Itu perempuan bisa ngerasain loh. Mikirin siapa yo. Anyway, nah ada satu term lagi J yang namanya aging kan? Edge. E-D-I-D-G-E. Aging. Jadi mungkin Jenny mau menjelaskan lagi. Ini ada hubungannya sama untuk menunda ejakulasi kan? Ada, tapi gue tidak menyarankan aging sih. Karena aging itu apa dulu? Jadi aging tuh teknik untuk menunda ejakulasi dengan cara apa ya? Bentar. Kok kayak nyari padanannya dalam bahasa Indonesia. Mempertahankan, menahan. Coba deh, gimana sih bahasa Indonesia? Udah lo ngomong Inggrisnya dulu. Jadi aging adalah suatu situasi di mana ketika sang pria nyaris mencapai orgasme yang biasanya ditandai dengan ejakulasi, dia menghentikan gerakannya secara total. Jadi kayak misalnya, kalau gue selalu mengajarkan bahwa kita sebaiknya bisa mengukur orgasme dari titik dengan skala 0 sampai 10. Jadi 0 itu saat lu tidak teramak sama sekali, tidak ada ereksi sama sekali, dan 10 adalah ketika lu ejakulasi. Nah, aging ini biasanya ketika si prianya udah 9,5 terus tiba-tiba ditahan. Sehingga tidak sampai ejakulasi. Tapi buat gue itu cara yang kurang ramah, kurang friendly. And it could be painful. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam tips yang gue kasih, yang gue sarankan adalah ketika si pria ini sudah mencapai titik 6 atau 7, dia sebaiknya berhenti atau slow down. Kalau udah sampai 8, biasanya kalau udah sampai 8, apalagi lewat 8,4, 8,5 itu biasanya udah susah. Dan bayangkan aging yang udah sampai titik banget, tinggal kalau roller coaster tuh udah sampai di sini tinggal gini, dia harus Gak pernah menyarankan orang untuk aging. Nah, sebenarnya juga kalau ngomongin aging juga perempuan juga bisa sih, J, sebenarnya. Jadi kita yang memilih untuk remove ourselves dulu kalau udah hampir orgasm. Nah, sebenarnya kalau yang perempuan yang misalnya pakai teknik aging ini banyak yang ngerasain akhirnya orgasmenya tuh jadi lebih pecah gitu loh kayak. Pecah karena udah lebih eksplosif. Iya, karena lebih udah di tease sampai udah ujung-ujung, makanya namanya aging. Karena udah sampai ujung. Bedanya perempuan dan laki-laki adalah perempuan itu nggak punya nggak mengalami blue balls. Oke. Sebentar ya, kalau untuk apa lagi ya? Ini mau baca pertanyaan lagi ya, gue duduk tegak kalau baca pertanyaan. Iya. Sex toy favoritnya apa? Tadi udah dijawab. Ada lagi tapi dari Lilo sih. Haha, warnanya pink juga. Actually yang dipegang Jenny tuh juga menyenangkan. Dia murah dari Vivo. Ini dari Bullet Vivo. Jenny tolong dikasih lihat. Iya, namanya Bunny and Bullet. No. Bunny and Bullet. Bunny apalah gitu. Jadi, coba Jenny tolong peragakan. Jadi tuh sex toy-nya kalau nggak salah harganya cuma 89.000 atau 99.000. Nanti dan baterainya udah dapat kondom ya kayaknya ya. Udah dapat kondom juga dan baterainya bisa dibeli juga karena baterainya itu baterai jam aja sebenarnya dan itu bisa dicuci karetnya silikon. Nah, jadi ini untuk gue buka aja ya. Jadi ini bisa dilepaskan dari si selongsongnya dan nanti baterainya itu ininya bisa ujungnya bisa dibuka untuk memasukkan baterainya. Dan kalau mau dicuci terpisah juga bisa.
Nah, jadi kenapa bentuknya seperti kelinci seperti itu dan ada karetnya? Karena karetnya itu untuk dimasukkan ke pangkal penisnya. Kemudian, nah, ya, nah itu dimasukkan ke pangkal penis dan itu dari baninya itu tuh apa namanya? Di sisi itu, aduh, bani gue lagi nggak di sini sih. Intinya itu tuh ada kayak karet-karetnya lagi yang untuk menstimulasi klitorisnya. Makanya ini sex toy paling murah dari Vivo, harganya cuma seingat gue sih 99 deh atau 89 lah. Lu cari aja di Tokopedia Vivo Bunny gitu. Dan coba jawab pertanyaan lagi ya, sebentar ya. Iya, ini banyak banget soalnya udah ratusan pertanyaannya. Kedengeran gak getarannya? Iya. Em, sebenarnya masih ada. Oh, oke. Apakah anal seks aman untuk perempuan? Gue kalau ditanya gitu jawaban gue selalu aman kalau dilakukan secara aman. Betul. Jadi, ya, berhubung namanya anus kita tidak punya lubrikasi natural, Dan nggak juga punya, penuh dengan bakteri. lebih sensitif. Ya, lebih sensitif. Jadi, memang sebaiknya, makanya kayak teman-teman yang gay itu kalau mau berhubungan seks tuh effort banget. Karena lu nggak bisa tuh ya berhubungan anal kayak, surprise anal. Karena bakal sakit banget. Makanya itu apa ya, perlu disiapin sih kalau untuk anal sex. Yeah. Jadi ada langkah-langkah juga yang sebaiknya dilakukan, kayak misalnya nggak makan beberapa jam sebelum berhubungan intim. Make sure poop dulu. Jangan makan yang pedas-pedas, yang berminyak misalnya. Dan juga make sure udah buang air besar sudah. Atau kalau mau lebih bersih lagi sebenarnya ada yang namanya douching. Di douche. Ya, douche. Cuma gue ribet jelasinnya. Nah, tapi yang jelas guys, kalau memang tidak ada natural lubrication, pakai kondom jangan lupa, biar tidak terkena penyakit. Karena tadi Jenny bilang memang banyak bakterinya dan rektum itu lebih sensitif. Iya. Lebih mudah. Dan satu hal lagi, luka. Satu hal lagi, terutama untuk kalian yang baru pertama kali atau penasaran ingin bereksperimen, make sure you do it really, really, really super slow and gentle. Dan make sure kitanya juga jangan tegang sih. Kitanya mesti very relaxed. Kalau enggak sakitnya tuh kayak ditonjok di ulu hati, anjir. Anyway, dan teman-teman jangan lupa, kalau memang tadi again kalau yang gue bilang jangan, lu mau komen apa? Gue tahu lu mau komen. Pengalaman pribadi. Iya dong. Hey, anyway. Terus. Ini rusak nih kita kalau ngomongin seks di live. Asli nih. Anyway, nah teman-teman tadi kan gue udah bilang, kalau nggak ada natural lubrication, jangan lupa, nggak ada salahnya, nggak perlu malu kalau memang harus pakai lubricant. Ini ada lubricantnya dari Vivo. Vivo juga punya 2 jenis lubricant, satu lagi nggak gue pegang. Kalau ini yang water based. Water based itu ideally dipakai kalau untuk penetrasi biasa aja, vaginal penetration. Dan ini safe juga kalau untuk blowjob, by the way. Yeah. Also, water based is really good for exploration with toys. Ya, benar-benar. Nah, water based ya. Tahan lama sehingga lebih tahan lama lah untuk anal. Memang penggunaannya untuk itu. Begitu. Gitu. Jangan lupa pakai kondom juga. Ini banyak banget yang nanya. Soalnya kalau have sex nggak pakai kondom. Pertanyaan apa tuh yang berhubungan dengan seks tanpa kondom? Wah, banyak cuy. Kayak pull out gitu. Cuma ini terlalu banyak pertanyaan juga. Gue juga jadi susah. Ini. Jade egg. Lu tau gak tentang jade egg? Tahu. Gue gak. Oke. Oh, tapi kapan-kapan aja tahu. Ya. Tapi kapan-kapan aja. Itu banyak manfaat sama belinya di mana? Nggak tahu gue. Gue nggak pernah denger soalnya. Oke, jadi jade egg itu sangat populer di
apa ya, di tantric community untuk orang-orang yang sedang mempelajari atau mempraktekkan tantra, itu juga untuk pembahasan di waktu yang akan datang. Fungsi utama jadek sebenarnya sama seperti Kegel balls. Latihannya tuh sama gitu, squeezing, dan bisa kalau jadek itu biasanya ada, gue tuh punya jadek di mana ya? Ada di koper. Jadi biasanya jadek itu, oke, anggap aja ini jadek karena bentuknya mirip-mirip kayak gini. Itu biasanya di bagian ujung yang di atas ini di drill untuk tempat memasukkan lubang. Biasanya pakai dental floss yang tidak berwax dan tidak ada mintnya gitu, supaya bisa ketika butuh dikeluarkan bisa ditarik keluar. Dan si string ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan jadek yang sedang berada di dalam. Nah, semakin lama dan semakin sering menggunakan jadek, biasanya kita akan menjadi semakin sensitif dan bisa merasakan pergerakan si telur ini di dalam ketika dikendalikan dari luar. Jadi ada sensasinya, ada manfaat kegelnya juga. Nah, tapi kalau yang kalian inginkan hanya sebatas kegel exercise, sebenarnya banyak sekali tool yang bisa digunakan selain jadek. Nah, si Lelo juga punya kalau nggak salah 2 toys untuk kegel exercise. Gue lupa namanya apa, salah satunya namanya Luna, satunya lagi Leda atau apa gitu. Gue lupa. Itu kalau kalian ingin melakukan kegel exercise, tidak harus dengan jadek. Dan kalau mau ngomongin manfaat jadek, di kesempatan berikutnya aja kali ya. Iya. Soalnya waktunya nggak banyak nih, ini udah jam... Asli, paling kayak 10 menit lagi kita mati live-nya. Tadi ejakulasi ini udah kan ya? Udah. Self-pleasure udah. Terus micropenis. Oke nih, tadi juga. Nih, oke ditagih lagi. Ci, tadi mau bahas mengenai Kegel exercise, tapi belum sempat dibahas. Thanks. Hah? Emang tadi kita bahas nanti? Oh, tadi gue sempat bilang kan, ya bahas. Ya. Iya. Jadi Kegel exercise, gue udah mulai ngantuk, ini jam tidur gue soalnya. Jadi Kegel exercise itu bermanfaat untuk melatih otot-otot like vaginal muscles yang kegunaannya salah satunya pelvic adalah floor sih, untuk kenapa? Pelvic floor. Gue udah pelvic floor muscle. Yang salah satu kegunaannya adalah bukan menambah sensasi hubungan intim. Iya, itu juga sebenarnya. Itu juga, tapi bukan itu fungsi utamanya. Mengencangkan otot supaya bentar. Otak gue jujur kalau jam segini udah mulai agak freeze. Oke, mungkin bisa gue take over bentar. Iya, boleh. Jadi sebenarnya kalau untuk Kegel exercise, untuk mengencangkan pelvic floor tadi, ini sebenarnya juga bisa dipakai, nggak harus yang udah menikah juga, nggak harus yang udah pernah punya anak. Karena kalau sudah pernah melahirkan normal, biasanya butuh untuk mengencangkan pelvic floor lagi dengan cara Kegel exercise, supaya ini juga sebenarnya, gue lupa istilahnya, tapi untuk mengatasi yang nanti bisa pipis tiba-tiba itu loh, bisa ngompol gitu loh kalau habis melahirkan secara normal. Nah, selain itu, tadi mungkin efek sampingnya menambah sensasi ketika lagi penetrasi. Karena akhirnya bisa kayak, mungkin kita bisa bikin kayak pulsating kali ya. Pulsating itu dalam tanda kutip menjepit dengan lebih kencang. Iya. Nah, bukan beda dengan tight gripnya. Iya, tapi beda dengan tight ya. Karena selama ini asumsi atau pemahaman yang kurang akurat yang beredar adalah vagina jadi tight. Mengencangkan. Iya, bukan itu. Itu sebenarnya bukan hal yang dicapai dengan Kegel exercise. Yang dikencangkan di sini adalah otot atau muscles-nya. Dan itu yang membuat hubungan seks jadi bisa punya sensasi yang berbeda. Karena otot yang kencang ini bisa seakan-akan memberi efek kayak pijatan pada penis gitu. Tapi sekali lagi ini bukan soal vagina yang jadi ketat. Karena vagina itu elastis. Iya, betul. Dan kalau memang Kegel exercise-nya juga udah lebih expert gitu ya, itu bisa mengencangkannya juga nggak cuma sekali gitu. Kayak kita bisa kontrol juga mau pulsating-nya berapa. Nah itu jadi memang penting untuk Kegel exercise. Nah memang caranya gimana Jay? Lu mau jelasin caranya? Cara Kegel? Jepit
rilis. Itu ibarat Jepit, kita tahan, mau rilis. Jepit, ibarat tahan, kita rilis. mau Jepit, tahan, rilis. Ya, ibarat dan ini kita juga mau nahan pipis. dan ini juga salah satu teknik yang bisa dipakai untuk menunda orgasme pada perempuan sebenarnya. Gitu. Nah itu caranya ya tadi, ibarat kita mau nahan pipis, tapi mungkin kalau nggak salah kayak tahan 30 detik, nanti lepas. Tahan 10 detik, lepas. Dan itu memang harus dilatih. Nggak bisa hari ini besok udah tiba-tiba ototnya kencang ya. Ibarat kita fitness aja, sehari 2 hari, 3 minggu juga belum jadi apa-apa gitu loh. Untungnya Kegel exercise ini sangat gampang dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja. Lagi ngantri di bank, lagi mainan sosmed sambil nunggu apa gitu. Bisa dilatih di mana aja. Iya. Nah ini nih, tanya Ci, kebanyakan nonton porn bikin susah turn on, bener nggak? Bikin susah turn on sih enggak. Kalau bikin jadi punya ekspektasi yang kurang realistis, unrealistic. Ekspektasi yang gak realistis, terus jadi punya pemahaman yang keliru atau tidak akurat tentang seks. Kayak misalnya yang tadi tuh yang kita udah bahas deh, perempuan harus bisa squirt sampai muncrat, nggak gitu. Dan terus berhubungan juga, seks harus 1 jam. Dan juga perempuan itu kalau di film porno gampang banget orgasmenya gitu, kayak 2 menit udah orgasme, terus 2 menit lagi orgasmenya 2 kali gitu, sementara nggak begitu realitanya gitu. Lalu belum lagi ada kayak semacam conditioning yang dibentuk dari perempuan itu tubuhnya harus seperti ini, laki-laki itu penisnya harus ukurannya seperti ini, perempuan itu mukanya, ekspresinya harus cara dia moan, cara dia merasakan kenikmatan, cara dia nggak seperti itu gitu. Jadi jangan jadikan seks sebagai patokan atau alat belajar, cukup sebagai entertainment aja. Porn, bukan seks, porn. Porn tuh kan bener, ini gue kalau udah jam segini udah mulai, maaf ya saudara-saudara. Nah, kebetulan berhubung kayaknya sebentar lagi kita juga akan ada toke ya. Iya, di sini banyak. Oke. Berhubung sebentar lagi kita kayaknya udah mau udahan juga. Satu pertanyaan lagi boleh sih. Kalau satu pertanyaan lagi boleh. Sebentar. Pesan sponsor dulu dong. Ya, jadi sebelum kita kelar, teman-teman, gue mau ngingetin lagi, practice responsible sexual behavior untuk menghindari kehamilan tidak direncanakan dan juga infeksi menular seksual, apalagi kalau teman-teman masih sering bobo liar, gonta-ganti pasangan. Tolonglah teman-teman, hal yang paling murah yang bisa kalian beli adalah kondom. Kondomnya Vivo ini murah dan dia ketipisannya 0,03 mm, jadi it's almost gak berasa. Jadi buat temen-temen kalau cowoknya kayak kan gak enak pakai kondom, gak berasa, beliin dia Vivo aja. Iya. Itu di Tokopedia bisa beli ya. Dan pull out itu tindakan yang beresiko. Beresiko banget karena kalau sampai tek dumpi gitu. Jadi teman-teman tekdung tuh hasil akhirnya sih lebih beresikonya, maksudnya kalau ngomongin secara teknis atau secara medis lebih ke kemungkinan masuknya sperma ke dalam vagina itu cukup besar kalau dengan metode pull out. Betul, makanya pakailah kondom. Dan satu lagi dari Vivo adalah namanya Lilo Toys gitu. Lilo apa Lilo sih? Lilo apa Lilo? Yang bener. Gue sukanya Lilo karena kayak siapa sih itu? Lilo and Stitch. Ya, jadi Lilo Toys ini sangat bisa dijadikan atau diintegrasikan ke dalam kehidupan seksual kalian, baik yang masih jomblo atau yang sudah berpasangan. Dan kalau misalnya gue juga sering banget soalnya dicurhatin bahwa katanya kalau orang yang udah berpasangan nggak perlu lagi tuh toy segala macam karena kan udah ada yang beneran. Fungsi dari genital atau alat kelamin dan alat bantu seksual atau mainan adalah sangat berbeda. Jadi jangan khawatir kalau punya yang satu terus nggak boleh punya yang lain. So it's really up to you to explore yourself and get to know your body really well. Karena dan efek samping dari be creative, karena efek samping dari mengenal diri kita dengan sangat baik adalah
Ini terutama untuk yang baru punya pasangan atau untuk yang baru atau untuk yang pengen explore hal-hal baru, mengenal diri dengan sangat baik akan memungkinkan kita meng-guide pasangan Yes. dengan sedemikian rupa sehingga kesempatan untuk mencapai orgasme atau kepuasan bagi kedua belah pihak jadi lebih besar. Walaupun sekali lagi orgasme tidak perlu jadi goal, ya. Tidak perlu jadi goal, dan menurut gue pribadi sebelum kita mati live-nya, menurut gue pribadi orgasme kita adalah tanggung jawab kita juga, bukannya dibebankan ke pasangan juga sih sebenarnya. Pasangan kita, ya maksudnya kita punya andil juga untuk orgasme kita sendiri gitu Yes. loh. Iya. Dan ya karena andil dalam itu artinya kita juga tadi self exploration, Exactly. dan juga guiding by Yeah. communicating. Itu Yeah. makanya orgasme itu tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak ada lagi tuh yang kayak dia nggak bisa muasin gue. Well, you're responsible for your orgasm. Iya, have you tried communicating gitu juga. Yeah. Have you tried breathing and moaning? Nanti kapan-kapan Iya. gue share cara menggait pasangan lewat napas dan udah ada previewnya guys. Udah ada previewnya. Oke, ini udah sejam banget. Iya, oke. Terima kasih loh untuk semuanya yang udah nontonin kita selama 1 jam terakhir ini, yang sudah mengajukan pertanyaan, yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat. Belum ada hadiah. Iya, semoga bermanfaat. Semoga bisa langsung dipraktekkan sebentar lagi ya. Iya udah, Jenny mau tidur dulu, gue mau makan dulu. Gue belum buka dari tadi siang. Belum sih. Tadi belum. Terus tadi ngomelin gue karena lu nggak bisa makan ayam, itu maksudnya apa? Gue mesti turun dulu sis. Ya udah. Anyway, thank you banget teman-teman. Thank you for staying tuned. Yeah. Thank you. See you lagi kapan-kapan ya. Dah.